Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu mahasiswa PPL dari UIN Raden Intan Lampung. Nama Ibu Ratna Dwi Putri Ramadini dari Pendidikan Biologi semester 7. Di sini Ibu akan mengajar dalam pelajaran IPA. Pertemuan pertama ini kita akan belajar materi sistem pencernaan manusia. Pada sistem pencernaan manusia itu terdapat nutrisi. Nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Macam-macam zat makanan dan fungsinya. Yang pertama ada kebutuhan energi. Makanan yang berfungsi sebagai sumber energi, contohnya itu seperti nasi, roti, dan pisang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Berikut jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Yang berikutnya jenis nutrisi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, diantaranya makanan. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama ada karbohidrat. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, beras gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di dalam organ hati dan otot. Yang kedua, protein. Protein antara lain diperoleh dari hewan, susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari tumbuhan diperoleh dari biji-bijian. Fungsi utama dari protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar bagi tubuh. Sumber lemak hewani adalah lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, minyak ikan. Sedangkan sumber lemak nabati adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Yang keempat, garam mineral. Garam mineral dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Masing-masing mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh. Beberapa penyakit kekurangan mineral antara lain kekurangan kalsium, seperti darah sukar membeku, kejang otot, dan gangguan penulangan. Yang berikutnya adalah kekurangan iodium, seperti menderita gondok. Yang kelima, vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, defisiensi vitamin dapat menyebabkan permasalahan berat. Terdapat dua kelompok vitamin. Yang pertama, ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak adalah A, D, E, dan K. Fungsi dari vitamin-vitamin itu juga berbeda-beda. Berikut fungsi dari beberapa vitamin-vitamin. Yang keenam, air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contoh makanan yang mengandung air yaitu apel sebanyak 80% air dan daging sebanyak 66% air. Berikut persentase air dalam tubuh manusia. Yang berikutnya adalah uji kandungan makanan dengan jembatan keledai pengujian makanan.
Cara mudah menghafal uji makanan. Untuk mengetahui kandungan zat nutrien yang terdapat dalam bahan makanan, digunakan indikator uji makanan yang biasa dikenal dengan istilah reagen. Beberapa reagen yang banyak digunakan untuk mendeterminasi kandungan nutrien dalam makanan adalah dengan istilah gue benci. Gue yang artinya glukosa dan benci artinya benedik. Dan yang kedua ada karena yang artinya karbohidrat dan lu artinya lugol. Yang ketiga, protes bicara. Protes yang artinya protein dan bicara artinya benedik. Untuk uji kandungan makanan pada amilum menggunakan larutan lugol dengan hasil warna biru tua sampai hitam gelap. Pada glukosa menggunakan larutan benedik atau pehling A dan B menghasilkan warna merah bata. Pada protein menggunakan larutan biuret menghasilkan warna hijau sampai ungu. Pada lemak menggunakan kertas minyak yang menghasilkan kertas jadi transparan. Berikut adalah tabel uji kandungan makanan. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.